Selanjutnya ada dari Ibu Sumiati dari bagian akademik UAI. Ini sepertinya minta resep nih dok. Dr. Zainul Akbar mohon izin bertanya, resep herbal bagi penderita paru-paru dan jantung, dan resep sehat bagi penderita asam urat dan kolesterol. Baik, silakan dok. Ini pada satu orang yang sakit ini atau gimana? Sepertinya keluarganya. Baik, silakan dok. Herbal buat paru-paru yang sakit apanya Bu ya? Kalau seandainya masalahnya itu di mungkin infeksi paru, maka yang tadi resep POS tadi itu bisa Anda pakai ya. Yang tadi jahe, kunyit, serai, temulawak, kayu manis sama serai itu bisa Anda pakai ya. Tapi kalau cuma sekedar untuk buang-buang lendir saja misalkan ya, itu ya Anda paling gampang ya pakai itu jahe serai lengkuas ya, atau mungkin tadi bunga lawang ditambah kapulaga, itu juga insya Allah kan sangat membantu ya. Itu kalau paru-paru dan gini ya. Jadi herbal itu sekalian. Jadi misalkan gini lah, kita bicara jahe ya, atau mungkin kunyit lah. Kunyit ini dalam kunyit itu bukan cuma sekedar ada ada anti tensi atau anti hipertensinya. Dalam kunyit ini ada banyak puluhan bahan-bahan aktif yang lain yang kalau kita cerita tentang manfaatnya, dia juga bisa untuk asam urat, bisa untuk darah tinggi, bisa untuk kolesterol segala macam dalam satu bahan ini. Jadi kalau kita memandang mereka ini sebenarnya nggak usah pandang, kalau saya mau minum asam urat gimana, atau buat asam urat gimana. Ya sebenarnya satu resep itu dalam dunia herbal ya, itu bisa untuk berbagai macam kegunaan. Tinggal di-adjust aja, butuhnya apa. Jadi kalau misalkan tadi Anda tanya tentang asam urat, berarti asam urat bisa dong pakai itu dok, pakai resep yang POS tadi bisa nggak? Bisa insya Allah. Mau pakai yang lain juga bisa. Jahe lengkuas saya buat asam urat bisa. Gitu loh. Jadi dia kerjanya luas ya. Jadi kalau kita bicara tentang suatu herbal itu nggak cuma melulu dia, nggak kayak obat dokter. Jadi kalau obat dokter itu kan obat kimia ya. Orang sakit kepala, misalkan paracetamol gitu kan. Emang paracetamol kerjanya kayak begitu. Ya, karena sintetik kan. Tapi kalau kita bicara tentang herbal, ini sakit kepala bisa nggak? Bisa. Ini sakit kepala bisa nggak? Bisa. Buat kolesterol bisa nggak? Bisa. Buat asam urat bisa nggak? Bisa gitu loh. Pemahamannya gitu ya. Jadi kalau kita memahami kandungan yang ada pada mereka ini sebenarnya ya dengan mengkonsumsi kita tiap hari selang-seling gitu tuh cara mudah untuk memberikan asupan bahan-bahan penting yang dalam tubuh kita dari mereka tadi yang nanti akan menjaga kalau seandainya terjadi ketakseimbangan pada tubuh kita akibat asupan yang bermasalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Dr. Zainul. Semoga Bu Sumiati mendengarkan ya. Jadi bisa tuh dengan menggunakan terapi PCOS ya dok ya tadi ya. Kebetulan di Universitas Al-Azhar ada satu pegawai yang sedang menjalani terapi tersebut dok selama kurang lebih sudah 1 tahun katanya. Penyakit apa? Terapinya dok, terapi PCOS-nya. Kalau penyakitnya kami nggak tahu dok. Mungkin terapinya PCOS, ya. Polycystic Ovary Syndrome. Itu banyak sekali postingan saya tentang itu. Mungkin nanti bisa dibaca, insya Allah mudah kok insya Allah ngobatinnya. Baik, di Instagram ya dok ya. Iya. Siap. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga dok dari Bapak Nur Hizbullah. Apakah ada kaitan langsung secara fisiologis maupun tidak langsung antara pikiran, ucapan dan sikap negatif seseorang dengan kehalalan dan ketoiban makanan yang dikonsumsi? Baik, terima kasih dok. Silakan. Berat nih pertanyaan. Apakah ada kaitan antara pikiran, ucapan dan sikap negatif seseorang dengan kehalalan dan ketoiban makanan yang dikonsumsi? Oh ya, mungkin ya. Jadi, Bismillah. Jadi sebenarnya bukan itu dibalik ya. Jadi ketidakhalalan makanan yang dikonsumsi oleh seseorang, tidak halal nih, itu langsung tidak langsung akan mempengaruhi sikap atau behavior atau tingkah lakunya dia. Jadi orang yang tiap hari makannya tidak halal, baik secara
baik secara substansinya, misalkan maaf babi gitu ya, atau mungkin makan sapi misalkan sekalipun, tapi sapi nggak halal, mungkin diambil dari harta yang tidak halal atau dibeli dari tidak halal, bekerja tidak halal, ya, seperti itu, maka lambat laun akan terjadi perubahan perilaku, ya. Kata siapa ini? Kata para ulama. Ya, jadi makanan seseorang itu akan mempengaruhi perilaku. Jadi bukan hanya sekedar perubahan perilaku, tapi keberkahan, ketenangan akan Allah cabut. Ya, jadi kalau bicara halal saja, jadi kalau halal dilanggar saja, itu sudah akan muncul banyak masalah. Ya, masalah utama di situ. Belum lagi ibadah-ibadah yang maaf tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diterima. Ya, seperti itu. Jadi dan ujung-ujungnya apa? Ya pasti emosi bermasalah. Pasti emosi bermasalah. Kalau emosi sudah bermasalah segala macam, pasti akhlaknya pun akan bermasalah. Makanya Islam mengajarkan atau Rasulullah mengajarkan kepada kita doa agar dicukupkan dengan harta yang halal. Allah makfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwak. Itu doa. Kenapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu ya sekalian pernah makan makanan ya dari seorang ya yang memberikan makanan kepada beliau, lalu orang itu mengatakan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa makanan tadi aku dapatkan dari hasil bertenung dukun. Apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menyolokkan telunjuknya dia ke dalam tenggorokan untuk mengeluarkan makanan tadi karena saking nggak maunya masuk makanan yang tidak halal dalam tubuhnya. Jadi kalau di rumah Anda atau di rumah kita atau di rumah siapapun ya atau kita sendiri ya ada mengalami perubahan-perubahan sikap, perilaku, baik anak-anak segala macam, coba di-trace. Coba di-trace. Jangan-jangan ada harta yang tidak halal yang masuk ke dalam tubuh kita atau keluarga kita. Kalau sudah tidak halal ya otomatis banyak perubahan yang akan terjadi. Ya, terutama harta-harta dari yang kayak riba segala macam. Hati-hati wa'auzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah dari hati semua. Seperti itu. Baik, terima kasih Dok atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan keempat Dok dari Bapak Umar. Ini agak panjang Dok, jadi saya mungkin izin bacakan. Ibu beliau di kampung alhamdulillah sering sholat fardu dan sunnah. Makanan ibunya juga hasil panen dari kebun sendiri. Alami banget katanya Dok. Soal tidur, ibu saya tidurnya hanya malam saja karena setelah subuh ibu saya langsung ke pasar untuk keperluan dagang. Dan tidak ada waktu untuk tidur setelah subuh. Namun saat usia sekitar 50-an, jantung ibunya lemah dan kata dokter detak jantungnya hanya setengah dari detak normal sehat pada umumnya. Dan akhirnya saat ini ibunya menggunakan alat pacu jantung. Nah tadi Ustadz sampaikan bila sudah ikuti sholat, makan dan sunnah Rasul atau telah mengikuti protokol kesehatan yang bersumber dari Al-Quran, kenapa masih bisa lemah jantungnya Ustadz? Apakah penyakit ini termasuk penyakit turunan dan apakah ada saran obat untuk ibunya? Baik, silakan Ustadz. Baik, begini ya, kita memahami sesuatu itu jangan cuman sekedar dari satu sisi saja. Ya, jadi ketika saya menyampaikan sesuatu, ya kalau kita mencernanya secara baik-baik, maka kita akan melihat dari berbagai sisi. Contoh begini, jadi kalau ibu tadi, bapak tadi berceritakan tentang ibunya di kampung gitu ya. Masya Allah, semoga Allah sehatkan beliau ya. Jadi saya juga punya kisah kayak begitu. Ya, saya punya kisah seperti itu di mana saya punya ya om lah gitu kan. Ya dia dokter gitu kan, subhanallah, dokter spesialis juga dan tiba-tiba sekalian beliau ini sekalian sebelah namanya ya bapak lah, bapak Fulan lah, si Fulan ya. Itu hidupnya sangat sehat, olahraganya, makannya, semua dia sehat ya. Semua orang lain dia sangat baik sekalian. Tapi subhanallah, tiba-tiba suatu waktu beliau itu masih muda, kita baru 40 tahunan ya. Beliau saat itu tiba-tiba beliau vertigo. Tiba-tiba beliau vertigo dan subhanallah kemudian setelah vertigo itu nggak sadar, lama nggak sadar di ICU segala macam sampai akhirnya Allah sadarkan kembali dan ketika beliau sadar itu beliau seperti anak kecil hilang ingatannya, subhanallah ya. Jadi kalau kita kembali ke pemahaman saya tadi di depan tadi maka ya mungkin ini gimana nih keadilan Allah segala macam. Jadi
perkara Allah memberikan penyakit atau tidak itu memang keperkaranya atau mungkin urusannya Allah, ya. Tapi ada sisi-sisi lain yang kita perlu ketahui. Contoh, mungkin Allah lebih menyayangi orang tersebut, ya, dengan memberinya penyakit sehingga ketika dia nanti bertemu dengan Allah, maka Allah sudah habiskan dosanya dengan penyakit tadi. Itu juga bisa. Atau mungkin kita bicara tentang penyakit yang lain yang bersifat non fisik, ya, misalkan ain. Apakah orang kena penyakit jantung, kanker, tumor, atau bahkan autoimun itu bisa disebabkan oleh penyakit ain? Bisa, bisa. Ain itu apa? Penyakit yang muncul atau bukan ditularkan, tapi dilemparkan oleh seseorang yang mempunyai hati yang buruk, hati yang busuk, hati yang jahat. Itu ain. Dan saya pernah ketemu orang kayak begitu. Dan saya pun pernah kena ain. Pernah kena ain. Sahabat pun pernah kena ain. Jadi kalau sekarang misalkan kenapa sudah kayak begitu beliau segala macam, beliau masih kena juga, pertama yakinlah itu bagian dari kasih sayangnya Allah. Yakinilah. Artinya Allah sayang kepada ibu bapak, ya, ibunya bapak, sehingga ibu tersebut dikasih sakit yang kita tahu, ya. Nggak usah bicara sakit, seseorang yang kena duri saja, tersusuk duri sedikit saja, itu dijadikan Allah sebagai penggugur dosa. Bahkan perasaan tidak nyaman pada diri seseorang pun juga dianggap sebagai penggugur dosanya. Subhanallah, kan? Maka kata Nabi SAW apa? Urusan seorang mukmin itu wajib, mengagumkan, dapat nikmat dia bersyukur, dapat ujian dia bersabar. Dua-duanya keutamaan untuknya. Jadi kayak sekarang ibu bapak gitu kan, semoga Allah sembuhkan, ya, itu kena penyakit seperti ini, ya itulah caranya Allah menyayangi beliau lebih banyak lagi gitu kan. Lebih banyak lagi, ya. Para sahabat seperti Khalid bin Walid mintanya mati kepada Allah dalam keadaan syahid atau mungkin dalam berperang, tapi ternyata Allah matikan dia dalam keadaan yang di atas ranjangnya atau kasurnya dia. Subhanallah. Itu pilihan yang Allah berikan yang terbaik untuknya. Nah, di sini kita akan memadukan berbagai macam pelajaran atau ilmu-ilmu dalam Islam seperti baik sangka, pelajaran tentang sakit segala macam. Apakah orang yang menjaga hidupnya secara total gitu kan dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan petunjuk Al-Quran itu tidak mungkin kena penyakit sama sekali? Tidak bisa. Zulkarnain, baru sekalian, pernah diriwayatkan waktu menjelang ajalnya itu beliau minta pada ibunya untuk membuatkan makanan buat orang-orang. Tapi syaratnya apa? Dia katakan pada ibunya, syaratnya, Bu, berikan makanan ini kepada orang yang hidupnya tidak pernah terkena musibah. Apa jawaban ibunya dan apa yang terjadi? Subhanallah, makan itu nggak ada yang makan satupun karena ternyata semua orang pernah kena musibah ujian. Seperti itu, ya. Jadi memahaminya. Jadi ketika ketemu penyakit seperti ini, wah nih Jalil Akbar bohong nih. Jalil Akbar ngibul nih segala macam, enggak bisa, Bu. Ya, enggak bisa, Pak. Ya, karena emang kehendak Allah tuh suka-sukanya dia aja. Suka-suka dia. Tinggal sekarang bagaimana mendapatkan kebaikan dari penyakit yang sekarang sedang diderita oleh ibunya tadi. Itu iman tuh begitu bicaranya. Masya Allah, kan indah sekali jadi, kan? Sehingga nanti ketika beliau, ya, atau siapapun yang sakit itu suatu hari kelak dalam keadaan sakitnya, bahkan ada penyakit-penyakit tertentu yang diberi keistimewaan. Contoh penyakit-penyakit yang berhubungan dengan radang usus. Ya, orang-orang yang mati karena appendicitis, orang mati karena radang usus, orang mati karena kanker usus, itu termasuk penyakit yang dikategorikan mati syahid. Termasuk wabah kayak sekarang ini. Masya Allah, kan? Nah, tinggal sekarang bicara tentang penanganannya. Saya nggak bisa banyak memberikan saran karena saya nggak tahu, nggak lihat juga, ya. Mungkin saran saya kalau bisa dibawa ke herbalis atau terapis setempat akan jauh lebih baik untuk dicek, ya, untuk dicek. Karena penyakit sudah kompleks seperti ini, mungkin lebih baik diperiksa dulu, ya. Mungkin kalau sudah periksa ke dokter, mungkin kalau mau nanti saya coba referkan, ya, ke klinik atau herbalis yang senior. Saya nggak tahu tadi bapaknya itu di mana, ibunya, nanti saya bisa carikan, ya. Di sana mungkin herbalis yang bisa menanganinya, insya Allah ada, ya. Karena kalau nggak dilihat, nggak diperiksa, agak sulit kita memberikan saran, ya, seperti itu. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih dok atas jawabannya. Semoga Pak Umar bisa memahami jawaban dari dokter Zain.